toleransi itu adalah fondasi awal untuk menjadi perwira Polri yang hebat. Fun fact-nya waktu tingkat 1 Tingkat 1 pertama kali makan kurma. Gimana tuh rasanya? pasti makan bijinya kan. Iya itu. Apa sih artinya toleransi bagi calon perwira Polri? Bulan Berkesan Ramadan ini banget. juga berkesan banget. Wah. Karena Khusus pada nonis saat nih. khusus nonis nih ya, kami itu kalau misalkan Ramadan itu adalah salah satu ajang kami untuk mendekatkan diri pada senior-senior kami. Gimana sih perasaannya, perbedaannya selama puasa ini dengan kegiatan fisik yang sama seperti pada biasa hari-hari biasa? Benar. Pesan untuk generasi muda kali ya. Generasi muda yang lagi berlatih dan untuk mendaftar diri menjadi seorang taruna. Cek. Suara Akpol untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Edukes, Suara Akpol untuk Indonesia. Nah, di bulan suci Ramadan kali ini, kami Taruna Akademi Kepolisian ingin sedikit berbagi cerita tentang gimana sih pengalaman kita sebagai taruna menjalankan puasa di resimen Akademi Kepolisian. Nah, tapi kali ini berbeda. Gak ada host, gak ada moderator. Cukup kami berempat sebagai seorang taruna yang berdiskusi terkait bagaimana sih puasa tahun ini sebagai Taruna Akademi Kepolisian. Karena di resimen kami belajar bahwa keberagaman bukan sekedar realitas tetapi menjadi sebagai kekuatan. Hari ini sudah hadir bersama saya, teman-teman saya, rekan seperjuangan saya dari tingkat 1 sampai tingkat akhir. Ada Brigadir Kepala Taruna Iwayan Arinata sebagai Taruna Urusan Agama Hindu. Kemudian ada teman saya, Brigadir Kepala Taruna Solomon Siagian sebagai Taruna Urusan Agama Kristen atau Nasrani. Kemudian yang terakhir, teman saya juga Brigadir Kepala Taruna Teresia Michelle sebagai Taruna Urusan Agama Katolik. Nah, sebelum kita mulai nih podcast ini, Mon, Ian, Michelle, Oke. ada pepatah yang bilang, Apa tuh? tak kenal maka Tak sayang. Nah, jadi maka dari itu teman-teman perkenalkan, nama saya Bagas Satya, pangkat Brigadir Kepala Taruna, nomor akademi 23211, jabatan sebagai Taruna Urusan Agama Islam, Taruna tingkat 3, Batalion Satria Hawin Sarwahita, asal pengiriman Polda Jawa Barat. Mungkin teman-teman silakan perkenalan. Halo Sobat Edukes, Shalom. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Solomon Marbisu Segian, pangkat Brigadir Kepala Taruna, nomor akademi 23231, selaku Taur Nasrani, dari Batalion Satria Hawin Sarwahita, asal pengiriman Polda Jawa Barat. Om Swastiastu. Hai Sobat Edukes. Perkenalkan nama saya Iwayan Arinta Yudayana, biasa dipanggil Wayan. Nomor akademi 23189, pangkat Brigadir Kepala Taruna. Di sini saya menjabat sebagai Taruna Urusan Agama Hindu. Asal pengiriman saya adalah Polda Bali. Shalom Sobat Edukes. Nama saya Teresia Alexandra Michelle, biasa dipanggil Michelle. Pangkat saya Brigadir Kepala Taruna, nomor akademi 23167. Jabatan saya sebagai Taruna Urusan Katolik, Taruna tingkat 3 angkatan ke-58, Batalion Satria Hawin Sarwahita. Dan asal pengiriman saya Polda Sulawesi Utara. Nah, jadi teman-teman udah kenal sama kami berempat, jadi kita mulai obrolan kali ini. Oke, aku ada pertanyaan nih. Ini kan udah masuk bulan Ramadan nih. Oke, gimana tuh? Iya kan? Iya. Menurut kalian gimana sih suasana Ramadan kalian di resimen Akademi Kepolisian ini? Mungkin Solomon bisa? Kalau dari aku dulu nih ya, Hmm. mungkin karena ini udah ketiga kalinya, jadi bisa aku simpulkan selama bulan Ramadan, terutama di Akademi Kepolisian, itu beda jauh sama kalau misalkan Lagi di luar ya? lagi di luar, Iya. itu beda jauh banget. Oke. Sebelum jadi taruna sama pada saat jadi taruna. Mungkin jatuhnya lebih tenang kalau misalkan di Akademi Kepolisian, karena memang lingkup wilayahnya segitu-segitu aja. Oke. Tapi kalau aku sendiri, bulan Ramadan di Akademi Kepolisian itu ada keunikan tersendiri. Wah, Ada keunikan Apa tuh tersendiri, kalau boleh tahu? ada
cerita-cerita yang tersendiri. Wah, banyak ya ini dia. Banyak banget. Dari Solomon mungkin Wayan apa misal ada banyak nih. Iya. Lanjut. Dari aku sendiri kalau misalkan di akademi kepolisian, terutama di akademi kepolisian, karena kita dari beraneka ragam agama, suku dan budaya, jadi yang menjadi spesial adalah di saat kita harus menghormati satu sama lain. Dan kita diajarkan cara toleransi ke terutama yang beragama Islam, gimana menghormati mereka, namun tetap menjalankan kegiatan kita sebagai taruna. Itu menurutku yang agak spesial. Perbedaannya kalau misalkan kita di luar sana. Oke. Keren Nah, sih, keren. betul banget tuh. Bahkan kita aja tuh nyesuaiin ritme sama kegiatan. Kita selaku taruna nih pasti tetap ada kegiatan fisiknya kan. Iya. Nah terus kita juga lebih menjaga suasana pada siang hari tuh. Misalnya tidak makan, terus kita juga gak minum secara terbuka di depan teman-teman kita yang beragama muslim ini. Kalau menurut aku sendiri benar yang dikatakan sama Sulaiman sama Michelle. Kita ini kan berbeda agama ya. Persisnya pertama kali puasa nih kaget, culture shock ya kayak itu namanya. Apalagi kalau saya asli orang Bali. Jarang banget Yang sih. jarang banget gak sih itu? Iya. Orang Bali kan mayoritasnya agama Hindu. Yang bisa dikatakan kalau berbuka nih jarang banget. Nah pas saya masuk taruna, gimana suasana berbuka tuh bagi saya punya suasana tersendiri lah. Iya, kita dikenalin kan. Iya. Jadi kita teman-teman yang nonis ini yang dulu Jarang juga ya buka banget, bersama ya. Iya, yang mungkin nggak kenal apa itu buka bersama. Iya. Terus kami masuk ke dalam resimen, terus ketemu teman-teman yang beragama muslim. Nah itu kita dikenalin tuh yang namanya buka bersama. Tapi guys, nih, ini ada satu pertanyaan dari aku nih yang Oke. agak mungkin orang-orang di luar sana juga pengen tahu. Oke, Ya kan? boleh. Kita sebagai taruna itu biasanya kalau misalkan didengar dari cerita-cerita sebelumnya, mungkin dari podcast-podcast sebelumnya, kalian udah tahu, Sobat Edukes pasti udah tahu kalau misalkan kegiatan taruna itu melelahkan dan padat. Iya, Ya kan? Betul banget. Nah, terutama adalah di saat taruna tetap bisa menjaga fisiknya, Kebugaran mereka. kebugarannya, jasmaninya. Nah, orang di luar sana pasti pingin tahu guys, terutama kalian yang menjalankan puasa, tapi tetap harus menjaga fisik dan jasmani. Itu tantangannya seperti apa dan gimana caranya kalian bisa akhirnya melewati hal-hal tersebut dan sampai sekarang tetap badannya bagus gitu, walaupun menjalankan puasa Dan gak sakit. dan gak Gak sakit sakit, itu. iya. Gak Iya. sakit. Apa mungkin tarunas emang setengah dewa seperti itu? Guys? Mungkin kali ya. Coba guys. Oke. Wah, bagus banget pertanyaannya ya. Makasih pertanyaannya. Jadi yang aku ambil nih, jadi gimana sih perasaannya, perbedaannya selama puasa ini dengan kegiatan fisik yang sama seperti pada biasa hari-hari biasa. Benar. Jadi bisa kita ambil kegiatan taruna itu untuk kegiatan latihan atau binsik itu kita udah tahu sendiri kan. Ada binsik pagi, siang hari sebelum makan, sore hari setelah perkuliahan, dan malam hari sebelum apel malam. Nah di puasa ini mungkin kita nggak melakukan yang di pagi hari, siang hari maupun malam hari. Tetapi di sore hari itu kita masih melakukan latihan binsik. Pasti itu, udah pasti. Itu sebelum buka puasa ya? Sebelum buka puasa, betul Oke. banget. Nah itu nggak jadi halangan kita. Justru kita malah senang-senang juga, bahkan ada kegiatan yang nggak monoton kayak gitu-gitu aja. Oh malah seneng ya? Malah senang. Malah seneng ya? Jujur, betul. Untuk tingkat 1 dan tingkat 2 sendiri kan pasti olahraganya harus bareng-bareng, Iya. harus gabung. Benar. Mereka pada lari bareng keliling resimen, Iya. bahkan keluar resimen ke lapangan yang di depan Tanggon itu ya. ya, Tanggon. Bahkan bisa jasmani B-nya seperti pull up, push up, sit up dan sebagainya. Nah, yang menarik nih untuk kita nih teman-teman, taruna tingkat 3 paling senior. Kita tuh diperbolehkan untuk melakukan olahraga mandiri. Jadi kita boleh lakuin itu tuh, main basket, Bulu tangkis. Iya banyak ya, bulu banyak. tangkis, Iya, kemarin sepak banyak bola, loh yang bawa. futsal, Iya. tenis, wah masih banyak. Nah itu bikin senang kita juga. Jadi kita nggak bosen gitu loh di Gak akpolnya. monoton Gak ya? monoton ya? Betul banget. Malah pingin gitu ya kalau Malah misalnya pingin olahraga. bareng-bareng. Jadi itu pun jadi sebetulnya itu bisa jadi gambaran ya buat para calon taruna di sana. Kalau misalkan taruna itu tidak menjadi alasan kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan seperti puasa, tidak ada alasan kita tetap menjaga
fisik kita supaya tetap bugar dan tetap jasmani kita bagus. Betul banget Solomon, setuju. Nih, kita kan sedang ngomongin toleransi ya. Gimana pengalaman kalian, contohnya Katolik, Islam maupun Nasrani ini, pengalaman kalian merayakan hari besar agama kalian di Resimen Taruna Akademi Kepolisian? iya. Perayaan hari besar agama ya. Ya, pasti Paling beda-beda banyak kan? paling banyak Islam nih. Iya, ya. Islam Aku ya, paling banyak ya. pasti Paling banyak. kegiatan Iya, iya. banyak. Mungkin dari aku sendiri sih, dari agama Islam ya, ada beberapa kegiatan hari agama besar seperti Hari Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan yang kemarin nih baru banget kita perayaan namanya Malam Nuzul Quran. Itu pertengahan bulan Ramadan. Jadi kita sudah sampai di setengah bulan Ramadan. Jadi itu salah satu perayaan yang ada di agama Islam. Ada segitu. Mungkin Solomon ada lagi? Kalau dari kita sendiri yang Taruna beragama Nasrani, salah satu hari raya yang besar itu Natal. Betul. Itu kita rayakan juga sama yang Katolik. Nah, Jadi ada kolaborasi ya kita. Iya, kita agak Nasrani, kolaborasi. Katolik, ada acara Natal. Nah, yang bisa dijadiin poin utama pada saat kita merayakan hari Natal adalah pada saat ibadah Natal tetap ada poltar yang menjaga kami saat kami melaksanakan ibadah Natal. Bentar. Dan itu- Teman-teman tahu nggak poltarnya apa? Nah, Oh iya. oke. Tahu dulu dong. Poltar itu polisi Taruna. Dia dari Taruna juga, tapi dia di sana untuk menjaga kegiatan agar kegiatan bisa berjalan lancar. Betul banget. Ya. Dan poltar ini kebanyakan juga yang membantu adalah dari Teman-teman kita yang teman-teman kita Muslim. yang Muslim. Yes. Teman-teman kita yang Muslim, ada teman-teman kita juga yang dari Hindu, itu juga membantu meriahkan acara. Membantu meriahkan acara dan supaya acara kegiatan Natal ini bisa berjalan lancar. Iya. Betul banget. Itu. Jadi yang aku tangkap nih, jadi teman-teman kita ini walaupun ada berbagai perayaan hari agama besar, tapi nggak menyulitkan kita untuk terus menghargai perbedaan. Bahkan kita aja saling membantu atau bahkan kita ikut ya, Mon ya. Ikut deputasi. Betul. Iya. Terakhir waktu perayaan Idul Adha itu kan ada kurban ya, pemotongan hewan kurban. Teman-teman yang non-ISNI justru saya ajak ikut bergabung, ikut menyaksikan pelaksanaan kurban, bahkan ikut motong atau bagiin hasil kurban ya. Iya, itu jadi iya, pengalaman baru Bakti juga buat sosial kita. juga itu. Iya. Kita juga sempat ikut bakti sosial bareng sama kalian. Iya, betul banget. Jadi di situ kelihatan kita tetap kerjasama, menghargai perbedaan yang ada. Gas, ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya tadi kan aku tanya masalah kegiatan fisik ya. Oke. Ya kan? Tapi selama kalian menjalankan, kalau misalkan kamu kan berarti udah tiga kali nih ya menjalankan Ramadan di Akademi Kepolisian nih. Ini tahun ketiga nih. Oh, tahun ketiga ya, udah tahun ketiga. Apa yang menurut kamu kalau misalkan nanti udah keluar, kita udah lulus nih dari Akpol, itu bakal keinget-inget banget sama menjalankan Kegiatan di di Resimen. Resimen Akpol. Oke. Ada sih. Ada dua menurutku yang paling sangat berkesan. Mungkin bakal keinget sampai nanti lulusnya. Apa nih? Apa tuh? Apa nih? Ada sahur sama buka puasa. Oke. Oke. Pembuka sama Penutup. penutup. Betul Asik. banget. Iya. Kita bahas yang sahur ya teman-teman. Jadi kita sih kalau sahur kan di luar ya. Di rumah tuh biasa kan bangun, makan. Makan setelah itu- Indomie. Iya, bisa banget ya. Makan, sholat subuh, terus entah ada yang tidur, mungkin ada yang menunggu untuk kegiatan selanjutnya, bekerja apa, kuliah apa, sekolah. Nah di Akpol ini menarik, kita sahur nih bareng-bareng juga. Jadi beneran satu resimen, tingkat 1, 2, 3 tuh sahur bareng. Jadi rame banget ya. Betul sahurnya. Benar-benar melek tuh. Melek banget. Melek banget. Jadi kita ambil contoh, kita kan sahur pukul 3 pagi ya. 3 pagi itu udah apel semua. Nah, gimana caranya saat sahur tuh udah lengkap. Pastinya jadi Trend Junior gimana sih rasanya? Itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tuh. Betul. Jam 3. Jam 3 subuh, 3 pagi. Berarti Wah, kalau itu gimana jam tuh berarti? 3 pagi itu junior bangun jam berapa ya? Nah, coba kalian pikirin. Jadi pastinya junior bangun lebih awal. supaya Oke. menghargai seniornya. Ada hierarkinya itu ya? Betul banget. Kalau kata senior dulu sih, tingkat 1 itu hitungannya detik. Tarung tingkat 2, Menit. Tarung tingkat 3 jam. Jam. Jadi masih ada implementasi hierarkinya masih ada di situ. Terus setelah apel pengecekan kekuatan, langsung kita masuk rukan, makan bareng-bareng, makan sahur. Itu menarik sih. Dan serunya tuh kalau kalian buka sahur ada musik, ada lagu Iya,
Betul banget. Selama kita makan sahur dan buka tuh di Rukan tuh ada diputarin musik-musik tembakan Ramadan. Jadi vibes Ramadan Iya, itu vibes kerasa Ramadan. banget ya. Banget itu. Kerasa Betul. banget. Itu sih. Yang kedua nih buka puasa. Nah ini pasti kalian juga ngerasain buka puasa. Iya. Iya, kita buka bareng-bareng nih. Kita buka By the way. bareng-bareng. Kita ini Iya. kalau buka ini satu resimen. Satu resimen. Dalam rukan? Dalam rukan semuanya gabung. Jadi bukan cuma yang Iya, bukan muslim Islam, doang. iya. Muslim doang, tapi Jadi ada seluruhnya Katolik. gabung. Ada Katolik, Nasrani, Hindu, sama Muslim itu buka bareng-bareng tuh Betul di jam banget. yang sama. Satu meja tuh bisa beragam. Agama latar belakangnya beda-beda. Iya. Nah jadi bagiku tuh yang menarik tuh tadi buka puasa itu. Jadi bahkan saat kita mau buka kan kita nunggu azan ya. Azan maghrib ya untuk Iya. kita buka. Iya. Kadang teman-teman nih nggak mau Nanya makan dulu nggak duluan. sih kita? Betul. Iya. Kadang nanya, "Gas, ini udah azan maghrib belum sih?" Terus aku jawab kan, "Belum mon, 5 menit lagi." Nah mereka tuh kadang nahan-nahan juga. Kadang kayak ikut puasa. Padahal bagi kami tuh kalian nggak apa-apa makan duluan, minum duluan. Kami nggak apa. Tapi Tapi nggak enak guys. Iya. Nggak enak Hormat aja sama Kita kalian. juga sebelahan nih. Iya. Terus kita mau buka duluan kan rasanya nggak enak tuh. iya. Di situ saya lihatnya kayak wah keren banget bisa ngargain kita yang berpuasa. Di Saling situ sih. menghormati ya. Betul banget. Itu Iya. paling berkesan selama ini. Mungkin di luar nanti saat lulus aku nggak tahu ya bakal gimana situasinya. Tapi aku udah ngerasain di sini tuh kita kompak banget bareng-bareng pasti. Toleransinya kerasa ya kita. Betul. Dari aku sendiri, terutama kita yang beragama nonis Nonis. juga berkesan guys. Oh iya. Iya. Berkesan. Gimana tuh, Mon? Bulan Berkesan Ramadan ini banget. juga berkesan banget. Wah. Karena Khusus pada nonis saat nih. khusus nonis nih ya, kami itu kalau misalkan Ramadan itu adalah salah satu ajang kami untuk mendekatkan diri pada senior-senior kami yang beragama non-is. Iya, iya. Kan kalau misalkan kegiatan kalian, kalau misalkan kegiatan siang biasanya nggak ada ya, Mereka rest, Kita mereka istirahat. istirahat. Nggak Jadi ada. kalau misalkan siang itu taruna yang muslim itu bisa istirahat karena menyesuaikan juga mereka sedang berpuasa. Nah, jadi sisa kami-kami yang nonis, yang Nasrani, Katolik dan Hindu. Hindu. Iya. Di situ adalah momen kita mendekatkan diri sama senior-senior kita yang beragama Nasrani, Hindu sama Katolik gitu. Karena kalau menurutku sendiri jarang dan agak susah kalau misalkan momennya itu agak rare kalau misalkan kita ingin mendekatkan diri pada senior. Jadi pada saat kita diberikan waktu untuk mendekatkan diri kepada senior, itu adalah salah satu hal yang paling berkesan. Itu Salah satu senang paling banget sih berkesan. Itu senang rasanya. banget sih. Ketemu Iya. terus ya. Ketemu terus. pagi, siang, sore. Iya. Itu ketemu. Dan yang bener juga guys, bukber. Bukber itu juga salah satu yang paling berkesan. Gimana kalau tuh kataku. bukber bagi kalian? Aku Iya. bukber sebelum jadi taruna, kita kumpulin 10 orang aja susah. Susah banget. Kumpulin 10 orang aja susah. Tapi di sini kita kumpulin 900 orang lebih. Itu langsung. Seresimen. Itu langsung. Resimen. Seresimen, bukber bareng. Itu meriah. Meriah dan kerasa juga vibes Ramadannya. Ada takjilnya. Nah juga. itu. Gitu. Makanan dong. Nah, Aku kita mau mau nanya bahas nih. makanan gak sih? Gak apa-apa Iya, ya. boleh, Boleh boleh. banget. Nah, jadi kalau perbedaannya, mungkin Sobat Edukes mau tahu nih, makanan yang tersedia di bulan Ramadan sama di bulan-bulan lainnya tuh beda kalau menurut kami ya. Kalau di bulan Ramadan nih ada yang spesial nih, ada yang namanya takjil. Iya. Nah benar. serunya itu kita seresimen, kita nggak pandang agama. Kita makan takjil tuh bareng-bareng, kita makan apa aja ya takjil tuh biasanya. Aku baru pertama kali di sini Iya. makan kurma. Ah, sama, gua juga. Sama ya. Yes. Baru pertama kali di sini makan kurma. Gimana? Review dong, review kurma. Akhirnya ketagihan juga sama yang namanya kurma itu. Enak banget itu, manis banget. Itulah yang akhirnya menjadi buka banyak pengalaman-pengalaman kita. Karena jarang-jarang kita kalau misalkan di luar ini kayak tadi cobain takjil Iya. atau buka bersama. Itu semua baru kita alamin pada saat masuk Akpol. Tadi kita ngobrol kebanyakan dari aku Islam, Solomon Nasrani, misalnya Katolik. Nah, Wayan, gimana nih Yan? Menurutmu dari perspektif agama Hindu sendiri tentang apa yang paling Ramadan. membekas bagi kamu di Ramadan ini? Tentunya bagi aku nih paling membekas nih benar juga waktu berbuka. Buka ya, Iya, sama ya. sama juga. Fun fact-nya waktu tingkat 1. Tingkat satu Pertama ya? kali makan kurma. Gimana tuh rasanya? Pasti makan bijinya kan? Iya itu. Kira nggak ada bijinya. Terus makan, kok apa keras-keras nih? Oh ternyata bijian di
keluarin. Manis juga ada kurma. Awalnya kira pahit gitu. Ya mohon izin pengertiannya Gas ya. Ini Iya. baru pertama kali kita Iya. buka Iya. bersama ya Gas. Gak Ya. apa-apa. Beda jalur nih. Nah, Beda jalur. Gak apa-apa. Karena kurma juga ya baru-baru ini juga. baru ini. Jarang-jarang gitu. Di Itu Akpol sih. juga munculnya pas puasa aja ya kurma. Iya. Dari cerita teman-teman saya ini tentang bulan puasa ini bisa aku ambil kesimpulannya sih. Jadi intinya menurutku bulan puasa ini bukan jadi halangan atau tantangan bagi kita. Melainkan ini sebagai sarana atau wadah untuk kita untuk saling menghargai perbedaan. Iya gak sih? Iya bener banget. Dari aku yang agama Islam menjalankan ibadah puasa dan sholat malam, teman-teman juga merasakan hal yang sama. Contohnya saat aku berpuasa, pasti teman-teman tuh ngehargain. Gak mungkin bahkan gak pernah ada yang makan atau minum depan mata kami yang sedang berpuasa. Walaupun kami sebagai yang menjalankan puasa itu sebenarnya nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi dengan kalian yang sama sekali tidak makan, tidak minum, menghargai sekali tuh menurutku itu terima kasih banyak banget kayak wah keren banget. Sama-sama ya Bagas. Sama-sama Bagas. Terus yang kedua ya ada ibadah malam. Iya. Seperti yang teman-teman tahu untuk agama Islam kan ibadah malamnya sholat tarawih di masjid. Nah itu tuh nggak kami aja yang ibadah malam, tapi Kami teman-teman juga dari yang Nasrani, beragama Katolik maupun itu Kita ibadah juga. Iya kan Mon? Menyesuaikan. Betul. Jadi itu yang dapat aku ambil kesimpulannya, intinya tuh benang merahnya itu. Walaupun kita berbeda, tetapi toleransi daripada perbedaan itu tetap ada, bahkan terasa sekali. Menurut kalian apa sih artinya toleransi bagi calon perwira Polri? Mungkin dari Wayan dulu. Implementasinya Yes. di wilayah dia. Iya. Menurut aku toleransi ini adalah bentuk dasar kita untuk menunjukkan rasa empati kita ke masyarakat atau ke rekan lainnya. Sebagai calon anggota Polri ini kan nantinya kita sebagai seorang pemimpin ya di calon pemimpin di wilayah Amin. nanti. Amin amin. Nah di wilayah nanti kita nggak ketemu orangnya itu aja kayak satu agama, satu ras, Beragam lah ya. beragam Iya. gitu. Iya benar. Nah dengan menemukan rasa toleransi sejak sedini mungkin di dalam kehidupan taruna kan kita bisa belajar cara kita menghargai keberagaman di Indonesia ini. Sebagai contohnya menghargai anggota kita nantinya, rekan-rekan kerja kita, Benar. maupun atasan kita nanti. Iya. Menurut aku itu sih pentingnya toleransi. Oke, kalau menurut Solomon nih gimana? Kalau menurut aku nih ya, kita sebagai calon perwira Polri, terutama perwira Polri itu dikenal humanis dan berintegritas. Pada saat kita akan menghadapi masyarakat yang beragam, mau itu dari suku, agama, ras, wajib buat kita untuk menanamkan toleransi sejak dini. Iya. Terutama pada saat menjalankan pendidikan di Akademi Kepolisian. Selama jadi taruna ya? Selama jadi taruna. Oke. Jadi kalau menurutku sendiri sebetulnya toleransi itu adalah fondasi awal untuk menjadi perwira Polri yang hebat. Untuk menjadi perwira Polri yang humanis dan berintegritas. Dan itu sudah kita alami selama menjalankan seluruh kegiatan, terutama yang sifatnya kegiatan-kegiatan acara agama di Akademi Kepolisian. Selama aku jadi taruna di Akademi Kepolisian ini, aku udah diajarkan banyak cara menghormati orang yang berbeda agama, berbeda suku, ataupun berbeda budaya. Kita diajarkan juga untuk saling toleransi dan bahkan membantu mereka. Jadi bukan cuma kita menghormati mereka menjalankan ibadah mereka masing-masing ataupun kegiatan acara agama mereka masing-masing, tapi kita turut membantu. Oke, jadi berkontribusi ya? Berkontribusi. Dalam setiap kegiatan? Iya. Oke. Menurutku itu adalah hal yang spesial yang diajarkan oleh pengasuh-pengasuh kita di Akademi Kepolisian ini, dan suatu hal yang baik untuk menanamkan toleransi kepada calon perwira-perwira muda Akademi Kepolisian, karena menurut aku sendiri toleransi itu adalah fondasi awal untuk menjadi perwira Polri yang hebat. Amin. Amin. Betul. Oke, terakhir dari Bagas nih, Oke. gimana? Aku sih setuju banget ya, Sel, sama tadi pendapatnya Solomon maupun Wayan terkait toleransi ini untuk nanti ke depannya gimana saat kita di wilayah. Iya. Dari Solomon bilang sebagai pondasi, Wayan sebagai dasar untuk menumbuhkan sikap empati kepada sesama. Jadi yang bisa aku ambil nih dari perbedaan ini justru dengan adanya keragaman, perbedaan ini bukan menjadi
perpecahan ataupun menimbulkan konflik. Bahkan dengan adanya perbedaan ini bisa menjatuhkan kita untuk saling kerjasama ke depannya. Menumbuhkan rasa solidaritas ya. Betul banget, menumbuhkan rasa solidaritas. Jadi aku harap nih dengan adanya perbedaan kayak gini, kita ke depannya bisa saling kerjasama, kontribusi untuk tujuan kita, yaitu pengabdian untuk masyarakat. Masyarakat, benar. Jadi gitu, Sel. Nah gini guys, ini kan mulai Ramadan. Pesan kamu sebagai seorang taruna urusan Islam, apa pesan paling kuat untuk rekan-rekan Edukes mungkin di bulan Ramadan ini? Oke. Pesan dari aku yang sebagai taruna tingkat 3 yang melaksanakan puasa ya, Iya. untuk teman-teman Sobat Edukes. Di Akpol ini kita belajar terkait kesabaran dan pengendalian diri. Bukan hanya dalam hal berpuasa dan beribadah, melainkan dalam hal pelaksanaan kegiatan ataupun tugas sehari-hari. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri selama kita berpuasa, selama kita nanti berkuliah, saat berlatih dan belajar itu kita harus kontrol diri dan bersabar atas apapun terjadi. Sama lah dengan nanti kita saat mungkin pas dinas, Iya. kita juga tentunya harus bisa kontrol diri dan bersabar atas apapun terjadi. Itu sih pesan aku ambil untuk bulan puasa tahun ini. Wah hebat. Itu salah satu nilai yang paling bagus sih guys Iya. untuk Keren ya. tahun ini ya. Kalau Oke, teman-teman yang lain? Kalau dari aku nih mungkin pesan untuk generasi muda kali ya. Generasi muda yang lagi berlatih dan untuk mendaftar diri menjadi seorang taruna. Nah, jadi untuk sobat Edukes jangan patah semangat. Kalian ingat di bulan Ramadan ini walaupun kalian puasa, kalian harus tetap menjalankan rutinitas kalian seperti biasa. Kenapa? Karena kalau yang saya pelajarin dari apa yang sudah saya pelajarin itu, Tuhan itu tidak memandang orang yang sedang puasa atau tidak. Jadi kalau kalian sedang melaksanakan kegiatan kalian sehari-hari, jadi ya lakuin aja apa yang udah kalian lakuin sebelumnya. Dan tetap jalankan disiplin kalian selama kalian berlatih. Mungkin ada tambahan dari Solomon. Kalau aku buat sobat-sobat Edukes yang mendengar podcast ini, bisa juga dari apa yang tadi kita simpulkan tadi juga, kalau misalkan kegiatan kita selama di sini bukan hanya kita menghormati teman-teman kita yang berbeda agama, tapi kita juga turut membantu. Menurutku itu adalah salah satu yang penting yang mungkin bisa diterapkan di masyarakat buat sobat-sobat Edukes di luar sana. Kalau misalkan kalian melihat teman kalian yang sedang melaksanakan acara-acara keagamannya, bukan hanya kita menghormati, tapi lebih baik kalau misalkan kalian juga bisa turut membantu pelaksananya agar bisa lancar, aman, dan tertib. Supaya kita sesama umat beragama bisa nyaman di lingkungan kita masing-masing. Gitu kalau misalkan aku sih. Oke, jadi ada 2 poin ya, disiplin sama toleransi. Iya. benar banget. Jadi sebagai taruna Akademi Kepolisian nih kita selama bulan Ramadan tetap menjalankan kegiatan kami, menjalankan kegiatan selama di resimen ini dengan waktu yang disiplin. Lalu yang kedua, kita tetap menjaga solidaritas kami dengan adanya toleransi itu, ya kan? Iya, Betul banget. Betul banget. Oke, baik. Jadi Sobat Edukes, yang bisa kami ambil dari podcast kali ini adalah Ramadan atau bulan puasa ini bukan hanya tentang sahur, buka puasa, ibadah malam, dan lainnya. Melainkan tentang harmoni. Kami berbeda secara iman, tetapi satu dalam pengabdian. Kami berbeda dalam cara beribadah, tetapi satu dalam tujuan menjaga Indonesia. Resimen Taruna Akademi Kepolisian adalah miniatur Indonesia. Disinilah kami belajar menjadi pemimpin yang menghargai keberagaman. Karena Bayangkara bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga penjaga persatuan. Terima kasih sudah menyimak. Tetap bersama Edukes, Suara Akpol untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Suara Akpol untuk Indonesia.